Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Nadiem Makarim tiba di gedung KPK pukul 9:15 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK. Nadiem tiba didampingi beberapa kuasa hukumnya, salah satunya Hotman Paris Hutapea. Saat tiba, Nadiem enggan memberikan keterangan soal pemeriksaannya hari ini di KPK. Dalam perkara ini, KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak, diantaranya mantan CEO PT Gojek dan Tokopedia, Andre Sulistyo, dan pemegang saham Melissa Siska Juminto. KPK mengungkapkan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek terjadi saat pandemi COVID-19. Nanti ya. Selain Nadiem, KPK juga memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait korupsi kuota haji pada 7 Agustus 2025. Yakut datang pukul 9.30 pagi. Yakut akan dimintai keterangan sebagai saksi sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya, KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan Henry Aprila di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Henry, bagaimana proses pemeriksaan Nadiem Makarim dan Yakut Khalil? Di KPK hari ini masih terus dilakukan pemeriksaan kepada dua mantan menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo, yang diantaranya adalah mantan Menteri Pendidikan Budaya Riset dan juga Teknologi yakni Nadiem Makarim, dan juga selanjutnya adalah mantan Menteri Agama Republik Indonesia yakni Yakut Khalil. Yang kemudian kalau kami pantau pun tadi di pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, Nadiem bersama dengan kuasa hukumnya tiba untuk masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk nantinya akan dilakukan proses pemeriksaan. Dan kemudian juga untuk Yakut Khalil ini kalau kami pantau tiba di pukul 9.25 waktu Indonesia Barat bersama kuasa hukum untuk nantinya juga masuk untuk dilakukan proses pemeriksaan. Tentu dalam hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo bahwasanya jika jika Nadiem dan juga Yakut dapat menghadiri proses pemeriksaan hari ini, maka dalam hal ini kasusnya akan dilanjutkan hingga ke tahap penyidikan. Karena dalam hal ini Nadiem dan juga Yakut sendiri diperiksa oleh KPK untuk nantinya akan dilakukan proses penyelidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan Nadiem dan juga Yakut sendiri. Karena kalau untuk Nadiem sendiri, Zila, ini berkaitan dengan dugaan korupsi Google Cloud, dan kemudian kalau untuk Yakut sendiri ini berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji. Namun juga kembali kami sampaikan bahwa pihak dari KPK yakni PLT Deputi maksud kami pada saat pelaksanaan tugas ya, ini Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu yang menyampaikan bahwa tentunya pihak KPK akan menelusuri terkait dengan Google Cloud sendiri, karena ini merupakan proses pembayaran yang tentunya akan diselidiki oleh pihak KPK. Karena mengingat kalau untuk kasus Nadiem sendiri ini terkait dengan penggadaan Chromebook ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung yang terus bergulir hingga sampai sejauh ini pun informasi yang kami terima dari pihak KPK sudah memeriksa sejumlah saksi untuk Nadiem Makarim. Salah satunya adalah staf khusus Nadiem Makarim yakni Fiona Handayani yang sudah diperiksa sejak sejak tanggal 30 Juni 2025, dan kemudian juga beberapa saksi lainnya yakni ex-CEO Goto yakni Andre Sulistyo dan juga pemilik Goto yakni Melissa Siska Juminto. Nah, terkait dengan kasus yang melibatkan mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil, ini berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji yang memang sebelumnya ini informasi yang kami dapatkan bahwa Yakut Khalil ini melakukan korupsi ataupun dugaan korupsi terhadap kuota haji. Memang sebelumnya kalau untuk kuota haji sempat ada penambahan yang sebelumnya 8% untuk haji khusus dan kemudian 92% untuk haji reguler. Namun pada saat proses pemberangkatan haji sendiri, ini Yakut Khalil memberangkatkan
50/50 atau tandanya 50% untuk haji khusus dan juga 50% untuk haji reguler. Ini yang akan ditelusuri oleh pihak KPK, dan kami pun masih memantau, memantau bagaimana proses pemeriksaan terhadap dua mantan menteri di era Joko Widodo, yang diantaranya adalah mantan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan juga Teknologi, dan kemudian juga mantan Menteri Agama. Karena sampai sejauh ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung, dan kita masih memantau bagaimana nanti hasil akhir dari pemeriksaan yang akan dilakukan, maksud kami yang dilakukan pada hari ini oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Zila. Baik, kita akan tunggu bagaimana update-nya nanti. Terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku pengambilan kebijakan sejumlah menteri diperintahkan langsung oleh Presiden. Namun Jokowi menegaskan teknis dan penerapan kebijakan tetap pada menteri-menteri terkait. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari Presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti Presiden ke utara diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ya, sementara itu Kejaksaan Agung menetapkan Joristan, tersangka kasus dugaan korupsi terkait kelompok, sudah masuk dalam daftar pencarian orang alias buron. JT setahu saya, mungkin nanti saya cek lagi ya, pastinya kayaknya sudah DPO kayaknya ya. Kayaknya. Tetap dong, itu DPO itu bagian dari persyaratan nanti untuk dilengkapi oleh Informasi lainnya, pemirsa, di sejumlah daerah mural One Piece sudah ditutup cat putih. Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid minta pemerintah tak bereaksi berlebihan. Jelang HUT ke-80 RI, muncul mural One Piece di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Menurut salah seorang warga, gambar tersebut baru saja terlihat 2 hari lalu, namun dirinya tak tahu siapa yang membuat. Usai viral di media sosial Rabu siang, mural One Piece tersebut nampak sudah ditimpa dengan cat merah putih. Gambar One Piece? Itu udah ada dari berapa hari Pak kira-kira Pak? Ya kita nggak perhatiin, cuma udah ada aja gitu. Mungkin satu. Saya dagang kan malam kan. Pas saya ngeliat juga malamnya sih. Oh, sudah ada ya. Satu hari atau 2 hari mungkin Pak? Saya 2 hari yang lalu lah. 2 hari. Terkait maraknya pengibaran bendera Jolly Roger One Piece, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid buka suara. Dia meminta pemerintah untuk tidak bereaksi berlebihan lantaran munculnya bendera One Piece merupakan bentuk kreativitas anak muda dalam mengkritik pemerintah. Yang penting 10 cm di bawah bendera merah putih kan paling gitu ya. Gitu. Ya udah, ini ekspresi kreatifnya anak-anak. Kita harusnya bersyukur anak-anak mudanya kreatif, memberikan kritik itu dengan cara yang tidak menimbulkan keonaran gitu ya, atau kerusakan. Gitu. Sebelumnya viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena tersebut lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca viral, pemerintah pastikan tidak ada razia bendera One Piece. Pemerintah pun terbuka dengan kritikan masyarakat atas kinerjanya. Enggak ada masalah, kalau makna kritik kan kita sangat terbuka. Pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nggak ada juga kita mau merazia mau apa. Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin tidak mempermasalahkan fenomena penyebaran bendera One Piece asalkan bendera One Piece tidak dipasang di bawah sangsaka merah putih. Kita sebagai bangsa harus berpikir jernih. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu almarhum Megawati Soekarno.
terserah kalian lah bagaimana menilai. Di tengah maraknya bendera One Piece, polisi membagikan puluhan bendera merah putih pada pengendara di Grogol, Jakarta Barat. Ini dilakukan untuk membangkitkan kembali kecintaan terhadap negara. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Satlantas Polres Metro Jakarta Barat membagikan puluhan bendera merah putih ke pengendara yang melintas di Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Polisi turut membantu memasangkan bendera merah putih ukuran kecil itu ke kaca spion mobil maupun sepeda motor. Tidak ada penolakan dari pengendara yang kendaraannya dihentikan polisi. Tapi tetap harus konsentrasi, ya mengisi kemerdekaan, bawa truk buat ekonomi keluarga, betul nggak? Betul. Sekali merdeka tetap merdeka. Jangan pasang bendera lain gitu. Jangan pasang bendera lain ya, yang golok. Bendera merah putih kan? Ini cuma satu doang. Iya, apa benderanya? Merah putih. Merah putih. Ya senang sih, kena. Nah belakangan banyak kan truk-truk yang pakai bendera One Piece. Tanggapannya Abang seperti apa nih Bang sebagai kawan-kawan truk Bang? Ya sebenarnya sih ya bagusan pakai merah putih daripada pakai bendera yang lain. Sementara itu, polisi membantah pembagian ini untuk mencegah pemakaian bendera One Piece. Hal itu dimaksudkan untuk membangkitkan kembali kecintaan warga terhadap negara. Sekitar 80 biji. Dan ini kan ini apakah terkait dengan maraknya bendera lain selain merah putih yang berkibar di kendaraan dan? Enggak. Kita membagi supaya mengingatkan jasa-jasa para pahlawan ya untuk berjuang membela tanah air kita. Itu aja. Selain untuk pengguna kendaraan, polisi juga mengajak warga untuk secara aktif mengibarkan bendera merah putih di depan rumah masing-masing sebagai bentuk cinta tanah air. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews.